Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Bahar Kampolri dan Forum Komunikasi Doa Bangsa melaksanakan panen raya jagung hibrida di Kecamatan Mande, Cianjur, Jawa Barat pada Selasa 20 Mei 2025. Sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan nasional, Bahar Kampolri bersinergi bersama Forum Komunikasi Doa Bangsa dengan melaksanakan panen raya jagung hibrida yang ditanami di lahan seluas 10 hektar di Kecamatan Mande, Cianjur, Jawa Barat pada Selasa 20 Mei 2025. Kegiatan panen raya jagung hibrida ini dihadiri oleh Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Polri, Irjen Pol Edi Murbowo, serta para pejabat utama Mabes Polri lainnya. Selain itu turut dihadiri juga oleh pejabat utama Polda Jawa Barat, Kapolres Cianjur, serta tokoh masyarakat sekitar. Panen raya jagung hibrida ini menjadi momen kebersamaan dan sinergitas Bahar Kampolri dengan organisasi kemasyarakatan demi mendukung kestabilan pangan nasional yang merupakan bagian dari program Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Jawa Barat, Atia Numa, Andi Putra, Polri TV. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pelaksanaan panen raya jagung hibrida Bahar Kampolri bersama FKDB, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV Atia Numa dan juru kamera Andi Putra yang akan melaporkan dari Jawa Barat. Numa, silakan dengan laporan Anda. Baik, Ines dan pemirsa Polri TV, siang hari ini saya melaporkan dari Desa Mande, Cianjur, Jawa Barat, di mana pada hari ini, tepatnya Selasa 20 Mei 2025, baru saja dilaksanakan kegiatan panen raya jagung hibrida, di mana panen raya ini merupakan bentuk sinergitas dan juga kerjasama antara Bahar Kampolri dengan FKDB atau Forum Komunikasi Doa Bangsa. Pemirsa, panen raya jagung hibrida ini dilaksanakan tepatnya di sekitar Desa Mulyasari, di Kecamatan Mande, Cianjur, Jawa Barat. Dan pemirsa, lahan seluas 10 hektar ini sukses ditanami dan juga dipanen jagung raya, di mana sekitar 1 hektarnya ini dapat menghasilkan sekitar 12,5 ton jagung. Dan pemirsa, artinya lebih dari 60 ton jagung sukses dipanen dengan kondisi jagung yang juga sehat dan sempurna, tidak ada kegagalan panen sama sekali. Pemirsa, kegiatan panen ini juga tadi diresmikan secara langsung oleh Kakorbinmas Polri, Irjen Pol Adi M. Dan pemirsa, melalui kegiatan ini tadi Kakorbinmas Polri juga melalui sambutannya menyampaikan apresiasi dan juga rasa syukur atas suksesnya kerjasama antara Bahar Kampolri dengan Forum Komunikasi Doa Bangsa. Dan sejumlah bentuk kerjasama itu diantaranya adalah penanaman jagung yang dilaksanakan pada sekitar bulan Desember tahun 2024 lalu dan sudah pernah dilakukan panen sebanyak 4 hektar. Kemudian pada hari ini tepatnya 20 Mei dilakukan kembali panen raya dengan luas lahan sebanyak 6 hektar. Dan pemirsa, panen raya ini juga turut dimeriahkan serta dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Mabes Polri lainnya, juga para pejabat utama Polda Jawa Barat, Kapolres Cianjur, hingga tokoh masyarakat dan juga para komunitas petani yang menjadi mitra dan bekerja sama dalam melakukan penanaman hingga perawatan dan panen raya jagung hibrida ini. Pemirsa, hasil dari panen jagung ini juga akan disalurkan atau didistribusikan kepada sejumlah mitra dari FKDB dan juga tadi dilakukan secara simbolis pemberian hasil panen jagung ini yang diberikan kepada PT Bulog, dan nantinya hasil dari jagung hibrida ini dapat digunakan untuk memproduksi kapas dan juga bisa dilakukan untuk memproduksi pupuk fosfat alami. Pemirsa, ini merupakan salah satu wujud nyata dukungan Polri, utamanya melalui hal ini Bahar Kampolri bersama dengan FKDB dalam mendukung kestabilan pangan nasional, sekaligus untuk mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia, di mana saat ini Indonesia sedang menjaga terus ketahanan pangan nasional menuju kestabilan pangan nasional. Pemirsa, selain itu juga tindakan ini merupakan salah satu bentuk kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat dengan melibatkan komunitas petani, di mana tadi juga para petani yang selama kurang lebih 1 tahun ini sudah bekerja sama dengan Polri, bekerja sama dengan FKDB untuk melakukan penanaman jagung hingga panen raya jagung ini dengan kondisi hasil panen yang sempurna dan jumlah yang terbilang cukup besar, yaitu di atas 60 ton. Pemirsa, selain itu juga tadi
kegiatan ini dilengkapi juga dengan sejumlah sambutan selain dari Kakor Binmas Polri, tadi juga terdapat penyampaian sambutan dan apresiasi yang tinggi dari FKDB, dari Ketua FKDB yaitu Pak Cucup, selaku Ketua FKDB yang memberikan apresiasi dan berharap juga selain kegiatan panen raya jagung ini nantinya Bahar Kampolri dan FKDB dapat melakukan kegiatan-kegiatan dan juga sinergitas lainnya tentunya demi mendukung program-program pemerintah dan utamanya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Baik, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ines, kembali ke Anda. TV Atianoma dan juru kamera Andi Putra atas laporan Anda. Selamat siang dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, di informasi lalu lintas, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada siang hari ini dari arah Selipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sementara untuk ruas tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang maupun sebaliknya juga dalam keadaan cukup kondusif lancar. Tetap kami himbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap pada jalur Anda, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Untuk lalu lintas pada siang hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan maupun menuju ke arah Selipi dalam keadaan cukup ramai namun mengalami perlambatan kecepatan dikarenakan adanya titik pertemuan arus kendaraan yang perlu diantisipasi. Sementara untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang maupun sebaliknya di ruas tol dalam kota dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng nampak cukup normal, namun berbeda halnya untuk lalu lintas dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Mampang dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar di sana. Dan sama halnya untuk lalu lintas dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran dalam keadaan relatif lancar. Tetap kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta pada jalur Anda, tidak menggunakan jalur bis Transjakarta demi keamanan dan juga ketertiban lalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan exit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dalam keadaan cukup padat, antrian kendaraan berkisar 5 hingga 8 kendaraan ke belakang, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sama halnya untuk lalu lintas dari arah Pekayon menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat dalam keadaan cukup ramai. Yang perlu diantisipasi yaitu banyaknya truk muatan barang yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan pada hari ini tanggal 20 Mei 2025 akan digelarnya aksi penyampaian aspirasi dari ojek online di 3 titik wilayah Jakarta, yaitu di kawasan Istana Merdeka, di kawasan Kementerian Perhubungan dan juga di depan gedung DPR MPR RI. Untuk itu bagi Anda para pengendara yang akan berencana melintasi kawasan tersebut agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati dikarenakan untuk pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi.
Di informasi lainnya pemirsa, Kapolres Labuhan Batu hadiri langsung kunjungan kerja Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Labuhan Batu Utara beberapa waktu lalu. Kunjungan ini merespon pengaduan masyarakat terkait permasalahan lahan pada Februari 2025 lalu. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Mugianto melakukan kunjungan kerja ke Desa Panigoran, Kabupaten Labuhan Batu Utara 17 Mei 2025 Sabtu tadi. Kapolres Labuhan Batu AKBP Coki Santosa Meliala mendampingi dalam kunker tersebut. Kunjungan ini diisi dengan dialog bersama kelompok tani Padang Halaban dan sekitarnya, menyikapi langsung aduan yang telah disampaikan kepada Kementerian Hak Asasi Manusia. Wamenhan Mugianto menegaskan bahwa kunjungannya adalah mandat langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memastikan masyarakat mendapatkan haknya. Mugianto menjelaskan bahwa Kemenham tidak bisa mengintervensi putusan pengadilan, namun mereka bertanggung jawab dalam melindungi hak asasi masyarakat. Wamenhan juga memberikan apresiasi kepada Kapolres Labuhan Batu yang mana telah menunda eksekusi sengketa lahan sebagai bentuk dukungan terhadap penyelesaian damai dan hak asasi manusia. Masalah tanah yang ada di Padang Halaban ini kami serahkan semua prosesnya tentu kepada proses hukum yang ada. Dan untuk masalah sosialnya tentu kami akan kembalikan kepada Pak Bupati terkait masalah sosial yang ada di masyarakat seperti tuntutan-tuntutan yang disampaikan masyarakat. Pada prinsipnya kami hadir, kepolisian hadir itu memberikan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. AKBP Coki menegaskan bahwa penundaan eksekusi dilakukan atas dasar pertimbangan kemanusiaan dan stabilitas keamanan wilayah hukumnya. Ia menegaskan bahwa kepolisian mendukung penyelesaian secara damai dan adil. Di akhir pertemuan, Wamenhan menyatakan bahwa pemerintah tidak memberikan janji pasti, namun terus berupaya mencari solusi terbaik bagi semua pihak yang terdampak. Dari Humas Polres Labuhan Batu melaporkan untuk Polri TV. Kinerja solid dan profesional jajaran Polres ND dalam mengawal pelaksanaan pemilu dan pemilu kada 2024 mendapat apresiasi langsung dari Bawaslu Kabupaten ND. Mereka mendapat penghargaan. Jajaran Polres ND dianggap berdedikasi dalam mengawal pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024. Mereka lantas mendapatkan apresiasi langsung dari Bawaslu Kabupaten ND berupa penghargaan. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten ND Basilius Wena. Penyerahannya dilakukan dalam upacara resmi pada Senin 19 Mei 2025 tadi. Bawaslu menilai kehadiran aktif Polres ND berhasil meminimalisir potensi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu dan pilkada 2024. Dedikasi itu pun layak diapresiasi. Penghargaan ini diberikan kepada Kapolres ND sebagai penasihat tim Sentra Gakumdu, lalu kepada Kasat Reskrim sebagai koordinator serta 5 anggota tim lainnya. Kapolres ND AKBP IGD Ngurah Juni Mahardika mengungkapkan rasa bangga terhadap kinerja timnya yang dinilai berhasil menjaga stabilitas dan penegakan hukum selama pelaksanaan pemilu. AKBP Joni juga menegaskan lebih bangga memberikan reward daripada harus memberikan punishment kepada anggotanya. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras dan kerjasama seluruh jajaran Polres ND dalam mengamankan agenda demokrasi 2024. Dari Humas Polres ND melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho beserta pejabat utama Korlantas Polri mengunjungi Polda Kalimantan Selatan, dan pada kunjungan pertamanya di Kalimantan Selatan ini, Kakor Lantas Polri menyampaikan Commander Wish di hadapan jajaran personel lalu lintas Polda Kalsel sesuai instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk mengingatkan pentingnya transformasi di berbagai bidang termasuk organisasi dan digital. Saya bersama Dirgakum dan Kasubdit BPKB hadir di Polda Kalimantan Selatan memastikan bahwa Ditlantas Polda Kalimantan Selatan sudah melaksanakan tugas dengan baik. Dan sekalian kami menyampaikan apresiasi kontribusi operasi ketupat kemarin di Kalimantan Selatan, juga angka kecelakaan juga turun. Ini kunjungan perdana kami. Tentunya
kami menyampaikan Kemanderwis dari kebijakan-kebijakan Bapak Kapolri, terus kami jabarkan dan kami pastikan para direktur lalu lintas sudah menjabarkan. Tadi saya sudah menerima paparan dari Dirlantas, hampir semua kebijakan kami atas petunjuk Bapak Kapolri sudah dilakukan, sehingga tentunya kami mengharapkan Dirlantas Polda Kalimantan Selatan betul-betul bisa melayani masyarakat dengan ikhlas, dekat dengan masyarakat, dan bisa mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.